Prabu Harjuno Sosrobahu, seri 105, Bambang Sumantri Perang Tanding. Keduanya kemudian bersepakat untuk mengikat 3 orang itu di tepi jalan itu, dan salah seorang akan dibawa ke Kademangan terdekat. "Siapakah pimpinan kalian?" bertanya salah seorang prajurit Santi. "Dia itu Kakang Pradopo," berkata salah seorang penyamun itu. "Kaukah pimpinan gerombolan ini?" bertanya prajurit Santi yang lain. "Benar, aku Pradopo," jawab penyamun yang bernama Pradopo. "Kau ikut aku, yang lain aku ikat di pohon-pohon ini, termasuk yang pingsan itu," berkata prajurit Santi. "Haduh, apakah selamanya diikat di pohon ini?" keluh salah seorang penyamun. "Itu tergantung dari Pradopo yang akan aku ajak ke Kademangan terdekat," sahut salah seorang prajurit Santi. Kedua prajurit itu kemudian mengikat 3 orang penyamun itu di 3 tempat yang berbeda dan agak berjauhan. Mereka diikat dengan membelakangi pohon, termasuk ia yang pingsan dan kini telah siuman, dengan ikatan yang kuat, sehingga tidak mungkin mereka bisa melepaskan diri, kecuali ada orang yang membantu. Sedangkan pimpinan penyamun itu juga diikat kuat-kuat dengan tangan di depan. "Kau ikut kami, nanti kau bertelungkup di punggung kuda, dan bisa berpegangan pada pelana kuda, dan jangan membuat masalah di perjalanan," berkata salah seorang prajurit Santi. 3 orang penyamun akhirnya ditinggalkan di tepi jalan dan diikat di pohon, sedangkan pimpinan penyamun itu bertelungkup di punggung kuda yang dikendalikan oleh seorang prajurit Santi, sedang prajurit Santi lainnya mengikuti di belakangnya. Mereka akan menuju ke sebuah kademangan terdekat, dan jaraknya memang sudah tidak terlalu jauh. Pimpinan penyamun itu pun hanya pasrah, tak berbuat ulah. Ki Demang Tegal Pakel yang masih termasuk wilayah negeri Magadha itu terkejut menerima kedatangan 3 orang tamu, namun yang seorang terikat di punggung kuda. Ki Demang pun kemudian memukul kentrungan dengan irama tertentu, sebagai tanda memanggil para perangkat kademangan untuk segera datang. Kedua prajurit Santi itu kemudian dipersilakan untuk masuk ke pendopo Kademangan, sedangkan yang seorang masih terikat di punggung kuda. Setelah saling berkabar keselamatan, sesuai unggah-ungguh yang berlaku di daerah itu, salah seorang prajurit kemudian memperkenalkan diri. Mereka memperkenalkan diri sebagai seorang prajurit dari negeri Maespati yang sedang dalam perjalanan pulang dari negeri Magadha. Ketika prajurit itu akan melanjutkan ceritanya, Ki Demang mencegahnya. "Tunggu dahulu Kisana, sebentar lagi para perangkat Kademangan pasti berdatangan." "Baiklah Ki Demang," jawab prajurit itu. Dan kemudian Ki Demang masuk ke rumah belakang untuk berpesan agar membuatkan minuman untuk para tamunya. Ki Carik Kademangan yang rumahnya paling dekat dengan Kademangan terkejut ketika di samping pendopo Kademangan ada orang yang terikat di punggung kuda. Ia tidak segera masuk ke dalam pendopo, namun memperhatikan orang itu dari jarak yang tidak terlalu dekat. "Selamat sore Ki Carik, itu sudah ditunggu Ki Demang dan 2 orang tamu di pendopo," salah seorang pembantu Kademangan. Oh, ya, sahut Ki Carik. Beberapa saat kemudian berdatangan para perangkat Kademangan dan beberapa orang begal. Ki Jogoboyo pun telah hadir pula. Mereka pun kemudian saling berkabar keselamatan. Baru kemudian Ki Demang memperkenalkan tamunya
kepada para perangkat kademangan itu. Silahkan Kisana, sekarang ceritakan apa yang terjadi, membuat kami berdebar-debar, ada orang yang terikat di punggung kuda, kata Ki Demang kemudian. Salah seorang prajurit pun kemudian menceritakan apa yang terjadi di hutan yang ia lalui. Sekarang para penyamun itu kami serahkan kepada Ki Demang dan para perangkat kademangan, karena tidak mungkin aku bawa ke negeri Mahespati. Lanjut prajurit itu. Terima kasih Kisana, ini sudah menjadi tanggung jawab kami, karena hutan itu juga termasuk wilayah Kademangan Tegal Pakel ini. Jawab Ki Demang. Bersambung.